Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas bab kedua, yaitu tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia salah satunya adalah berkembangnya agama dan kebudayaan Islam. Sejak abad ke-7, Islam sudah masuk ke Indonesia. Namun, baru berkembang pada abad ke-13 sejalan dengan mundurnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan ramainya dagang Arab, Persia, dan Gujarat di Indonesia. Ada beberapa pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia. Pendapat itu diperoleh dari para ahli. Yang pertama adalah pendapat dari Pichnapol, Chesnogorje, dan J.P. Makweta. Menurut sarjana-sarjana dari Barat, Islam masuk ke Kepulauan Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi dan berasal dari Gujarat. Menurut Pichnapol, orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia. Pendapat Pichnapol ini didukung oleh Chesnogorje dan J.P. Makweta. Pendapat yang kedua, yakni berasal dari Husain Jayadi. Menurut Husain, Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Sekarang ini adalah Iran. Pendapat Husain ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Sabtu Pariaman, Sumatera Barat, dan di Bengkulu. Pendapat yang ketiga berasal dari Buya Hamka. Menurut Hamka, Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Pendapat tersebut didasarkan pada sebagian besar rakyat Indonesia memeluk Islam bermazhab Salafi, seperti yang banyak dianut oleh penduduk Mesir. Selain hal tersebut, gelar yang dipakai oleh raja-raja kerajaan Samudra Pasai adalah gelar raja-raja Mesir, yaitu Al-Malik. Pendapat yang keempat yaitu berasal dari Anthony Hejon. Menurut Anthony, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum tersebut biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Pendapat yang kelima yaitu berasal dari pendapat Sucipto Wiryosuparto. Sucipto Wiryosuparto berpendapat Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu makam raja Islam di Sumatera Pasai yang misalnya menggunakan batu yang berasal dari Gujarat, India. Yang terakhir, menurut Alwi Shihab. Alwi Shihab berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau sekitar abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang Arab yang masuk ke Cina melalui jalur barat. Sehingga bisa ditarik kesimpulan adanya teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Islam dari Arab. Dan teori yang ketiga adalah teori Persia. Pada teori ini menyatakan bahwa Islam ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Persia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Ada pula faktor pendukung mudahnya proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara, yakni
Yang pertama adalah syarat memeluk Islam sangat mudah. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam sederhana. Dan yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Tidak heran, orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama Islam. Selanjutnya, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ada 6 jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Yang keempat, melalui jalur saluran ajaran tasawuf. Yang kelima, melalui saluran dakwah. Dan yang terakhir, melalui jalur kesenian. Oke, mari kita bahas jalur yang pertama, yaitu jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tome Pires, sekitar abad ke-7 sampai ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai, sehingga pedagang Nusantara dan pedagang Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Para pedagang menjalin kontak dengan adipati dan kalangan istana. Ketika raja-raja dan bangsawan memeluk Islam, rakyatnya dengan mudah mengikuti. Baik rakyat biasa, pedagang Nusantara, dan anggota keluarga istana pun ikut menyebarkan Islam ke kota pelabuhan dan pesisir yang lain. Mudahnya penyebaran Islam ditunjang karena karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal baru. Yang kedua, yakni jalur perkawinan. Pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri bangsawan, dan bahkan anggota kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam, karena pedagang atau ulama mensyaratkan perempuan yang akan dinikahi mengucapkan kalimat syahadat. Perkawinan ini juga terjadi antara putra-putri Kesultanan Islam itu sendiri. Contohnya, perkawinan Kertabumi dari Brawijaya kelima, Raja Majapahit dengan Putri Campak. Selanjutnya, jalur ketiga yakni jalur pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Pesantren awal yang ada pada saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang kedua ada pesantren Sunan Giri yang terletak di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Giri. Jalur keempat yaitu melalui saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli tasawuf memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam pengobatan. Ajaran ini mudah berkembang, terutama di Jawa, karena ajaran Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikiran orang Jawa Hindu, Siwa, dan Buddha. Tokoh tasawuf yang terkenal antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Sunan Bonang, Sunan Panggung, Syah Siti Jenar, dan Nuruddin Araniri. Yang kelima, melalui saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali yang menyebarkan Islam dengan berdakwah. Mereka lebih dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo yakni yang pertama adalah Sunan Gresik,
Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Yang terakhir adalah melalui saluran kesenian. Agama Islam disebarkan pula melalui kesenian, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu yang berisi syair-syair dan dasar-dasar ajaran Islam. Seni sastra juga berkembang pesat, seperti banyaknya buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat dalam bahasa Melayu.